Baik, kita berdoa dulu ya. Bapa dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bangga, bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang ada di mana kami berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, di kesempatan ini kami mau menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menguasai, mengontrol dan mengambil alih semua ini. Serahkan waktu pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang berotoritas di dalam ibadah ini. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita. Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Pertama saya perkenalkan dulu, nama saya Ananias Mirin, tapi dipanggil Anias atau Nias atau Mirin juga boleh. Saya baru menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara di tahun kemarin, tahun 2023 dengan hamba Agustom. Dan untuk sekarang ini saya kebetulan datang kembali untuk ambil ijazah dan lagi bergumul untuk apakah bisa lanjut atau tidak. Tapi kalau Tuhan buka jalan, puji Tuhan. Tidak, puji Tuhan. Ya, itu sekedar perkenalan. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, kasih-Nya, kuasanya, kebaikannya, kemurahannya, sehingga kita boleh ada sampai detik ini. Kedua, berterima kasih kepada hambanya Agustom dan teman-teman di sini yang boleh mengizinkan saya untuk membagikan renungan. Saya lebih bersyukur, berterima kasih untuk semua hal itu. Satu kebahagiaan bagi pribadi saya jika saya bisa membagikan renungan firman Tuhan. Itu sangat satu keistimewaan yang tersendiri ya. Baik, hari ini teman-teman kita akan belajar dengan tema kecil How Precious in His God, in His Sight. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Oke, kita buka dulu ya di dalam Yesaya pasal 43. Nah, hari ini saya mau kita belajar sama-sama. Kita akan belajar sama-sama, nanti ada saling tanya jawab supaya apa maksud firman Tuhan ini bagi kita, apa pesannya bagi kita. Oke, Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat. Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat. Kalau sudah, saudara bisa katakan amin. Ada amin ya? Amin. Puji Tuhan. Baik. Sekali lagi, Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat. Oke, kalau sudah kita akan membacakan sama-sama. Karena ayat ini kita akan baca hanya satu ayat saja. Satu ayat saja. Karena itu kita akan baca sama-sama. Saya akan baca prekof atau judul yang diberikan oleh Alkitab Indonesia, dan hitungan ketiga kita baca 1, 2, 3 nanti di ayat yang keempat. Ya, kopnya adalah Allah adalah satu-satunya penebus. Ayatnya yang keempat sama-sama. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oke, kita baca dulu sampai ayatnya yang ketujuh ya. Ya. Ayat yang ke-6 sama-sama. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang ku juga jadikan. Ada amin? Amin. Puji nama Tuhan. Jadi hari ini kita akan belajar dengan tema kita berharga di mata Tuhan.
kita berharga di mata Tuhan. Baik, saya ingin bertanya dulu bagi teman-teman sekalian, yang kita anggap barang yang paling terpenting, paling penting bagi kita di dunia ini apa? Barang yang kita anggap yang paling penting apa? Menurut teman-teman, apa sih yang barang yang paling penting di dunia ini? Kan kita punya barang-barang penting ini, kayak macam kita keluar kota, cuman aduh saya punya barang penting gitu, kayaknya saya tidak boleh lupa, saya harus bawa begitu. Nah, menurut teman-teman, barang yang paling penting itu apa? Kita barang penting ini, atau tidak punya barang-barang penting di dunia kah? Ada ya? Oke, seperti apa? Laptop itu barang penting juga itu. ATM, KTP, jasa ya, jasa betul. Nah, apa lagi? Saya lihat itu alat komunikasi nih, apa lagi nih? HP, apa lagi? Yes. Ada lagi. Itu adalah barang-barang penting kita yang kita anggap tidak boleh kita lupa. Apalagi kalau HP tidak boleh kita jatuhkan, kita harus jaga baik. Sampai HP sedikit jatuh, aduh Tuhan, saya punya HP. Jadi kayak kecewa sekali itu, menyesal apa begitu. Itu adalah barang-barang berharga kita di dunia ya. Ya. Oke, teman-teman, saya sedikit flashback atau kembali melihat latar belakang daripada penulis kitab ini adalah kitab Yesaya. Yesaya ini mendapatkan panggilan langsung dari Allah. Jadi dia ini bisa dikatakan sebagai jubirnya Allah, juru bicara Allah. Nah, sekarang kan kita di sini kan ada orang-orang juru bicara gubernur, juru bicara presiden. Ya, menurut juru bicara gubernur, ini. Nah, pada zaman itu yang menjadi juru bicara Allah adalah Yesaya. Sehingga Yesaya menyampaikan pesan-pesan Tuhan ini kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel datang kepada Yesaya untuk mendapatkan nasihat, mendapatkan arahan, mendapatkan didikan, mendapatkan semua pesan-pesan Tuhan melalui Nabi Yesaya. Yesaya juga merupakan adalah nabi terbesar di dalam perjanjian lama, di mana orang-orang Israel datang kepada Yesaya untuk meminta nasihat dan berkat. Setelah orang Israel berbuat dosa, untuk meminta ampun kepada Tuhan, mereka harus melalui Yesaya. Nah, pada zaman itu, teman-teman, kalau kita mau menghadap Tuhan itu tidak bisa sembarang-sembarang. Misalnya ini ruang Maha Kudus ini, terus ini ruang kudus. Nah, jadi di luar sana itu ada pelataran. Jadi untuk supaya kita punya dosa ini diampuni, kita tidak bisa masuk di sini, tidak bisa. Itu tempat yang paling kudus, paling luar biasa. Kalau kita masuk, hangus langsung. Karena di situ Tuhan benar-benar hadir, dan Tuhan itu berbicara dengan orang-orang tertentu pada zaman itu. Seperti kita kenal ada Nabi Yesaya, Nabi Mika, Nabi Yoel, Yeremia, Samuel, dan beberapa orang. Nah, pada zaman itu Tuhan berbicara melalui orang-orang tertentu. Itulah sebabnya pesan Tuhan ini Tuhan berikan melalui Nabi Yesaya, bahwa yang satu-satunya menjadi Tuhan dan Allahmu adalah bangsa Allah, adalah Allah yang menciptakan langit bumi dan menciptakan kamu. Karena pada waktu itu bangsa Israel masih menyembah kepada berhala, masih menyembah kepada ciptaan-ciptaan, patung, menyembah dewa-dewa, dewa-dewi, dan menyembah berhala dan menyimpang dari yang sebenarnya. Makanya Tuhan memakai nabi-nabi untuk memberitahukan, mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa kamu itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Tidak boleh kamu ke kiri ke kanan, tapi tetap berfokus percaya kepada Tuhan. Itu adalah pesan yang disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Nah, pada bagian ini saudara, Yeremia menyampaikan pesan ini kepada bangsa Israel bahwa kamu adalah umat kesayanganku, kamu adalah berharga dan mulia. Karena itu aku memberikan nyawaku, ganti nyawaku. Nah, kita melihat di mana itu dibuktikan dengan
kedatangan Yesus Kristus datang ke dalam dunia membuktikan bahwa kita ini berharga. Kalau misalnya kita tidak berharga, kenapa Tuhan Yesus datang? Kenapa? Kan percuma juga kalau Tuhan Yesus datang untuk kita yang tidak punya nilai, tidak punya makna. Nah, gara-gara kita ini punya nilai, gara-gara kita berharga, gara-gara kita bernilai, Yesus datang ke dalam dunia menebus dosa kita. Sebelum kita tidak punya apa-apa, kita punya hidup itu seperti ini, seperti kertas putih. Seperti kertas putih, tidak ada apa-apa. Ini bersih sekali. Tetapi oleh karena pelanggaran kita, perbuatan-perbuatan kita yang tidak memuliakan Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan, yang selalu hidup tidak takut Tuhan, nah akhirnya hidup kita menjadi seperti ini, coret-coret hitam, kotor. Jadi hidup kita sebetulnya seperti ini, bersih sekali, tanpa cacat. Kita ini kudus, anak-anak yang bersih, anak-anak yang disucikan, dikuduskan. Tetapi oleh karena pelanggaran, oleh karena penyimpangan-penyimpangan, di mana hidup mulai tidak takut Tuhan lagi, tapi hidup dalam keduniawian, hidup melakukan hal-hal yang Tuhan larang, hal-hal kejahatan. Nah, akhirnya hidup kita seperti ini, coret, kotor, tidak bermakna lagi, tidak berharga lagi. Jadi ketika hidup kita sudah dinodai dan sudah kotor dan merasa tidak layak, tidak berharga di mata Tuhan, tidak layak. Nah, kadang-kadang hal ini yang menyebabkan kebanyakan orang takut bekerja. Aduh, kayaknya saya orang paling terlalu dosa apa? Kayaknya saya kalau saya ke gereja ini kayaknya saya takut. Jadi kadang-kadang hal-hal ini membuat kita sampai kita jauh dari Tuhan. Perbuatan-perbuatan. Nah, tapi sebenarnya firman Tuhan memberitahukan kita ini di ayat yang ke-4 itu, di mana dikatakan oleh karena engkau berharga di mataku. Jadi di mata manusia ini kita terlihat seperti kertas ini. Kita nama baik kita sudah hancur. Anak itu dia begini, anak itu dia begitu. Kita diceritakan di mana-mana. Anak itu begini, dia begitu segala macam. Dan bahkan kita ini dikenal sebagai orang yang paling tidak baik di mata mereka. Tapi ingat, firman Tuhan memberitahukan kepada kita pada pagi hari ini bahwa kita ini berharga mulia di mata Tuhan. Kita ini sangat istimewa. Ada satu contoh. Ini saya beli 2000 ini saya lipat ini. Saya lipat. Saya buang. Dia berguna ke tidak? Oke. Sekarang saya injak-injak gini. Saya injak-injak dan injak. Kalau saya injak begini dia berguna ke tidak? Oke. Pertanyaannya, kenapa dia berguna? Karena sudah injak, sudah kotorin. Bisa dipakai, oke. Karena berharga, oke. Ada lagi. Kenapa kita masih bisa pakai untuk beli ini? Belum sobek. Oke, ada lagi. Jawabannya ada lagi. Nah, demikian halnya dengan hidup kita. Hidup kita kadang-kadang diinjak orang. Hidup kita kadang-kadang disepelekan, dianggap remeh, dianggap bodoh, terbelakang, kampungan, miskin, tidak bisa, dan segala macam stigma itu dilabelkan kepada kita. Tapi lihat, kita tuh sama seperti uang ini. Kita tetap berharga, kita tetap bernilai, kita tetap mulia di mata Tuhan. Di mata manusia mungkin kita terlihat tidak punya apa-apa, kita terlihat bodoh, kita terlihat kampungan, kita terlihat tidak bisa dan segala macam. Tapi ingat, di mata Tuhan, di mata Pencipta, kita ini paling berharga. Satu contoh nyata adalah di mana di hadapan orang tua kita, mungkin ada orang tua yang tidak seperti, tapi orang tua kebanyakan itu meskipun kita sejahat bagaimanapun, bapak itu dan ibu
dia sebagai anak, aduh ini memang kita punya anak, rasa memiliki itu ada. Nah, meskipun orang lain marah dan segala macam dan mereka ini, tapi orang tua yang punya anak ini mereka punya rasa memiliki itu ada, rasa kasih sayang. Nah, demikian halnya kita ini adalah berasal dari Tuhan dan kita adalah buatan tangan Tuhan. Dan ingat, kita ini adalah kepunyaannya Tuhan. Kita bukan kepunyaan siapa-siapa. Kalau ada yang bilang, saya ini kepunyaan iblis, saya bukan kepunyaan Tuhan. Oh, salah, no. Tidak, siapapun Anda, saya dan siapapun manusia yang ada di dunia ini adalah kepunyaannya Tuhan, miliknya Tuhan. Karena itu, kalau ketika kita merasa kita tidak layak, tidak berharga, tidak berguna, tidak bernilai, ingat, kita ini tetap berharga di mata Tuhan. Datanglah kepada pencipta, datanglah kepada pembuat. Kita ini adalah diciptakan dan dibuat oleh tangan Tuhannya sendiri. Dan karena itu, kita tetap berharga bagaimanapun itu. Oke, ada 3 alasan yang saya bisa kasih kenapa kita berharga di mata Tuhan. Pertama adalah karena kita ini adalah gambar dan serupa dengan Allah. Kita manusia yang diciptakan sangat jauh berbeda dengan makhluk yang lain, seperti binatang, babi, anjing, dan lain. Kita berbeda. Makanya kalau marah manusia, jangan bilang babi, anjing, jangan. Kenapa? Karena kita ini lebih unik, kita ini lebih berbeda, kita ini lebih spesial. Kenapa? Kita punya perasaan, kita punya hati, kita punya pikiran yang sehat, kita punya tubuh, kita punya hati, di mana kita bisa ikut merasakan ketika orang lain menderita, ketika orang lain penderitaan, kita ikut merasakan itu, kita ikut sedih. Bahkan kita bisa berbuat baik, kita bisa memilih berbuat baik dan berbuat jahat karena kita dilengkapi dengan sempurna. Jadi kenapa kita berharga di mata Tuhan tadi? Kenapa? Karena kita ini adalah gambar, diciptakan dengan gambar dan serupa Allah. Berbeda dengan ciptaan yang lain. Makanya ciptaan yang paling istimewa, paling spesial, paling unik di dunia satu-satunya adalah manusia itu sendiri. Karena itu manusia tidak boleh disamakan dengan binatang yang lain. Karena kita berbeda, kita unik. Dan satu lagi adalah bahwa kita ini adalah representatif. Kita ini adalah perwakilan Allah di dunia ini. Jadi kalau mau lihat Tuhan di surga, lihatlah manusia di sekitar itu. Bagaimana cara kita mengasihi. Makanya firman Tuhan bilang gitu, hukum yang pertama dan terutama adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akalmu dan dengan segenap pikiranmu. Dan yang kedua adalah mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Nah, itu 2 hukum yang paling mendasar dalam kehidupan kita, di mana hukum-hukum ini tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Nah, karena ini hukum yang normatif, hukum yang kekal, yang bisa membawa umat Tuhan ke jalan yang benar. Beda dengan hukum undang-undang yang dibuat oleh manusia. Nah, undang-undang yang dibuat manusia bisa menjelakakan, bisa membuat orang masuk jurang. Tapi undang-undang Tuhan, hukum Tuhan itu tidak. Dia punya tujuan, maksud yang baik. Nah, dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke. Kenapa kita berharga? Pertama, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua adalah karena Kristus rela berkorban untuk kita. Nah, tadi saya sudah bilang, kalau misalnya kita tidak berharga, ngapain? Kenapa harus Yesus mati datang ke dalam dunia dan dia harus mati, dia harus rela disiksa? Meskipun Yesus 100% adalah kemanusiaan dan 100% adalah Allah seutuhnya, Allah sejati dan manusia sejati. Itu sebabnya dia harus merasakan kesakitan, penderitaan, semua itu karena dia memang manusia sejati. Tetapi ingat juga bahwa dia adalah Allah sejati yang sementara meminjam tubuh kulit ini, tubuh manusia ini. Nah, dan setelah dia ke surga, tubuh ini dia tinggalkan di dunia ini, karena firman Tuhan bilang tubuh tetap akan kembali kepada tanah. Hidup kita pun demikian. Tubuh ini, kulit ini akan tetap kembali menjadi tubuh tanah, tapi roh hati kita ini jiwa ini
vertikal. Makanya yang paling penting yang perlu kita perhatikan itu jangan yang di luar kulit ini, jangan sia-sia kita mau merawat dengan cara bagaimanapun, sia-sia dia tetap akan kembali menjadi tanah. Yang perlu dirawat, yang perlu dijaga, yang perlu dikasih make-up hati ini, hati pikiran ini sesuatu yang paling berharga dan bernilai di dunia ini. Jadi kenapa Yesus Kristus rela datang ke dalam dunia? Karena kita ini adalah orang-orang yang berharga. Dan ingat, kita ini orang kesayangannya Tuhan, orang kepunyaannya Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Jadi kalau ada yang mengatakan Anda bukan anak Tuhan, Anda begini begitu, no. Kita tetap mengatakan saya anak Tuhan. Bagaimanapun orang mau bicara saya seperti apa, saya tetap anak Tuhan. Saya tetap anak raja. Saya tetap berharga di mata Tuhan. Meskipun orang manusia menganggap saya disepelekan, dianggap remeh, dilihat dengan samping mata dan dianggap remeh, tapi ingat, saya bagaimanapun saya tetap berharga di mata Tuhan. Itu adalah kata-kata yang membuat kita bangkit dari kegagalan, bangkit dari ketidakbisaan, bangkit dari keterbatasan. Ingat, kita punya jaminan, kita punya Tuhan Yesus yang bisa menerima kita apa adanya. Manusia bisa menerima kita dengan syarat tertentu. Tapi ingat, Tuhan menerima kita tuh tanpa syarat apapun. Dia menerima kita tuh apa adanya. Itu keluar biasanya Tuhan. Baik, yang ketiga adalah pertama, kenapa kita berharga? Karena kita diciptakan serupa dan gambar Allah. Yang kedua adalah karena kita berharga, Yesus datang ke dalam dunia dan berkorban bagi kita. Oke, sekarang bagiannya Tuhan sudah lakukan. Lalu apa bagiannya kita? Apa yang kita bisa lakukan untuk merespon ini? Apakah kita hanya tinggal saja? Kita tidak buat apa-apa? Kata Buya Hamka, kalau anda hidup hanya sekedar hidup, maka kera di hutan pun hidup. Kalau anda bekerja hanya sekedar bekerja, kerbau di sawah pun bekerja. Artinya begini, di dalam hidup ini ada sesuatu yang harus kita lakukan, ada sesuatu yang harus kita berikan, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Selain kita hidup, bangun dan bekerja, selain itu ada sesuatu yang harus kita lakukan. Saya yakin dan percaya sekali, setiap kita ini punya potensi, punya kelebihan yang Tuhan sudah kasih. Saya pribadi itu sekarang sudah menemukan bahwa ternyata saya punya potensi, saya punya karunia yang Tuhan kasih, itu bagian menyampaikan firman Tuhan, bagian melayani Tuhan. Nah, teman-teman juga pasti ada punya kelebihan yang Tuhan sudah kasih, ada. Sekarang pertanyaannya begini, kita mau kembangkan itu atau tidak? Kembangkan potensi yang Tuhan kasih itu. Jangan menutupi diri dengan semua yang Tuhan sudah kasih. Itu sudah bisa kata itu anggap saja dosa, karena kita tidak mau mengembangkan atau meningkatkan diri, mengupgrade diri apa yang sudah Tuhan kasih. Karena itu tugasnya kita adalah sekarang cari tahu, sebenarnya saya punya kelebihan itu bagian mana ya? Saya sebenarnya lebih cocoknya bagian mana ya? Cari itu, temukan itu, dan kembangkan itu. Dan itu bisa kita pakai untuk membangun masa depan kita. Dan ingat, tujuannya hanya satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun pekerjaan kita, tujuannya hanya satu, untuk memuliakan Tuhan. Jangan pernah hidup hanya untuk menyenangkan diri sendiri, hanya untuk memuaskan diri sendiri. Itu bukan hidup. Hidup yang benar, hidup yang sejati adalah yang pertama mengutamakan Tuhan, yang kedua mengutamakan orang lain, dan yang ketiga adalah di mana kita melakukan semuanya itu dilandasi dengan kasih, dengan tujuan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, oleh karena itu dimanapun ingat baik-baik, kalau misalnya ada yang mengatakan kamu tuh anaknya begini, disepelekan, direndahkan, dianggap tidak bisa, dianggap bodoh, dianggap kampungan, dianggap jelek dan lain-lain. Ingat, meskipun stigma paradigma manusia seperti itu, tapi kita tetap berharga, kita tetap mulia, kita tetap unik, kita tetap terbaik di mata Tuhan.
kita akan diterima dan dihargai di tempat yang tepat dan di hadapan orang-orang yang tepat. Di hadapan orang-orang yang tidak tepat, ingat, kita mungkin saja tidak akan dihargai, kita mungkin saja akan diremehkan. Tetapi ingat, di hadapan orang yang tepat dan di tempat yang tepat, kita akan dihargai, kita akan dihormati, kita akan dianggap layak dan dianggap bernilai. Karena itu, sekali lagi, bahwa kita adalah berharga di mata Tuhan. Kita adalah orang-orang kesayangannya Tuhan, orang-orang kepunyaannya Tuhan. Karena itu, kemanapun kita pergi, tetap meyakinkan kepada diri bahwa yes, saya ini adalah anak Tuhan, saya ini adalah anak yang paling ganteng, paling cantik, paling unik, paling berharga. Dalam hati kita harus mengatakan itu. Jangan tunggu orang lain yang datang memotivasi diri saya. Jangan tunggu orang lain, tapi dimulai dari diri sendiri. Ada seorang motivasi tokoh dunia mengatakan demikian. Dia bilang begini, kalau mau mengubah dunia, mulailah mengubah diri Anda sendiri. Untuk mengubah dunia, untuk mengubah satu kota, satu kabupaten, satu provinsi, satu negara, satu dunia, seisi dunia ini, mulailah ubah diri Anda sendiri dari hal-hal yang bisa kita ubah. Nah, dari yang paling kecil kita mulai ubah, dan kita bisa hal ke yang besar. Ingat, tanggal ke-10 kita tidak bisa lompat langsung ke tanggal 10, harus dari tanggal 1, 2, 3, 4. Nah, itulah di mana kita bisa memposisikan diri sebagai orang-orang yang bernilai, berharga, yang bisa melakukan apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar di menjelang siang hari ini. Hamba-Mu terbatas dan kekurangan dalam menyampaikan firman-Mu, tapi Tuhan, Engkau yang punya firman, Engkau yang punya segalanya. Mari memberkati setiap kami, menolong dan memperlengkapi firman-Mu ini menjadi rema kekuatan bagi kami di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin.